wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi urida bihi al-izat wa ala alihi wa sahbihi alladzina fa'alu hasanat wa jatinabul munkarat amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wa dzakarallaha katsiran. Al-ayah sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Al-hadits wallahu a'lam bi haqiqatil murad. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat wal afiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita yang namanya akan tetap tersirat dan tak akan pernah berkarat walaupun diterjang badai yang sangat dahsyat. Bahwa dialah yang terkuat Habibana wa Nabiyana Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya yang terakhir, semoga mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dewan juri yang saya hormati dan teman-teman seperjuangan yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Perkenalkan, nama saya Tia Alfiana dari kelas 12 MIPA 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah materi dengan judul Pemuda yang unggul adalah pemuda yang meneladani akhlak Rasul. Teman-teman seperjuangan yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah suri tauladan yang sangat baik bagi kita, baik itu di zaman Rasul maupun di zaman era milenial seperti sekarang ini. Lantas, bagaimana cara meneladani akhlak Rasul di era milenial seperti sekarang ini? Apalagi zaman Rasul dengan zaman kita itu sangat berbeda. Jadi, walaupun zaman Nabi dengan zaman kita itu sangat berbeda, tetapi kita harus tetap meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasul itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari akhir, dan bagi orang-orang yang banyak mengingat Allah. Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Dari ayat tersebut jelas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki akhlak yang sangat mulia dan patut untuk kita teladani. Lalu, apa saja akhlak mulia Rasul itu? Di antaranya adalah kerendahan hati dan kesabaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tidak pernah menyebarkan provokasi, tidak pernah membeda-bedakan kepada siapa beliau berbicara, pada siapa beliau berbuat baik, berlemah lembut kepada siapapun, Islam maupun Yahudi, bahkan yang jahat kepadanya sekalipun, beliau tetap berbaik hati dan mendoakan yang terbaik untuk mereka. Tetapi para pemuda di zaman sekarang sangat berbanding terbalik dengan akhlak Rasulullah. Para pemuda di zaman sekarang banyak yang menyebarkan provokasi, saling menghina, sehingga menyebabkan perkelahian bahkan sampai tawuran. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengajarkan seperti itu. Rasulullah sangat sabar dalam menyampaikan dakwahnya, bahkan sampai dihina, dicaci maki, dilempari kotoran pun beliau masih tetap sabar. Seperti kisahnya dengan pengemis
Yahudi buta yang selalu menghina Rasulullah SAW. Di suatu pasar kota Madinah, duduklah seorang pengemis Yahudi buta yang setiap hari pekerjaannya adalah meminta-minta kepada orang yang berlalu lalang di pasar tersebut. Dan dia senantiasa mengatakan, "Wahai orang-orang, hati-hati kalian, hati-hati terhadap orang yang bernama Muhammad. Muhammad adalah orang gila, Muhammad adalah penyihir, hati-hati kalian terhadap pengaruhnya," kata sang pengemis Yahudi buta tersebut. Terus saja mulutnya menghina, mencaci maki, menjelek-jelekan Nabi, karena yang menurutnya adalah orang yang paling hina di bumi ini. Di satu sisi, setiap hari pengemis Yahudi buta tersebut ditemani oleh seorang laki-laki yang senantiasa berlemah lembut kepadanya dan senantiasa menyuapkan makanan langsung ke dalam mulutnya. Laki-laki yang tidak pernah bersuara itu tetap setia berada di samping pengemis Yahudi tersebut. Hari demi hari terus berlanjut, dan pengemis itu senantiasa disuapkan makanan, dan dia senantiasa mengatakan, "Wahai pemuda, hati-hati engkau. Wahai pemuda, Muhammad adalah orang gila, Muhammad adalah penyihir." Begitu yang dikatakan oleh pengemis Yahudi tersebut. Sampai suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq datang kepadanya dan menyuapkan makanan ke dalam mulutnya. Lalu pengemis tersebut berkata, "Hei kau bukan orang yang biasa menyuapiku selama ini." Kemudian Abu Bakar menjawab, "Aku adalah orang yang selama ini menyuapimu." Kemudian pengemis itu pun menjawab lagi, Bukan kau orangnya. Orang yang selama ini menyuapiku adalah orang yang sangat lemah lembut yang paling aku kenal. Orang yang selama ini menyuapiku adalah orang yang senantiasa mendampingiku setiap hari, dan aku sangat menyayanginya karena dia adalah orang yang sangat lemah lembut. Bukan kau orangnya." Kemudian Abu Bakar menjawab, "Bapak tua, aku memang bukan orang yang selemah lembut orang tersebut. Tetapi ketahuilah, orang yang selama ini menyuapimu telah wafat." Kemudian pengemis tersebut terdiam dan mulai meneteskan air matanya. Dan dia mengatakan, "Beritahu aku, siapa orang yang selama ini menyuapiku?" Lalu Abu Bakar menjawab, "Orang yang selama ini menyuapimu adalah orang yang selama ini kau caci maki. Bapak tua, kau tahu, orang yang selama ini kau hina, kau fitnah di depan banyak orang adalah orang yang sangat menyayangimu. Orang yang senantiasa menyuapkan makanan ke dalam mulutmu, orang yang senantiasa menyayangimu, dialah Nabi Muhammad SAW." Kemudian pengemis itu tertegun, terdiam, dan mulai meneteskan air matanya. Dan dia mengatakan, "Aku adalah orang yang paling buruk di muka bumi ini. Aku adalah orang yang jelek. Bisa-bisanya aku menghina orang yang sama. Bisa-bisanya aku menghina orang yang sangat menyayangiku. Akulah orang yang paling buruk itu," kata pengemis tersebut sambil terus menangis. Kemudian dia mengatakan kepada Abu Bakar, "Abu Bakar, aku bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah." Itulah pengemis Yahudi buta tersebut memeluk agama Islam karena kasih sayang yang diberikan oleh Rasulullah. Dia menyadari bahwa akhlaknya sangat buruk dan menyadari bahwa Nabi Muhammad sangat baik. Dia menyadari bahwa akhlaknya sangat buruk dan menyadari bahwa betapa mulianya akhlak Rasulullah SAW. Rasulullah mengajarkan kasih sayang tanpa pandang bulu. Dan akhirnya pengemis Yahudi buta tersebut menyadari bahwa betapa mulianya akhlak Rasulullah SAW yang menjadi tauladan bagi kita. Rasulullah berlemah lembut, bersikap baik kepada siapapun. Rasulullah adalah orang yang mengerti bahwa tiada yang sia-sia akan perbuatan baik yang diberikan oleh beliau. Teman-teman yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, Rasulullah
Rasulullah SAW juga memerintahkan kita untuk bergaul, tetapi dengan akhlak yang baik. Seperti sabdanya dalam kitab Arba'in, hadis ke-18 yang berbunyi, "Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Yang artinya, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, maka bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi sahabat-sahabatku, ikutilah akhlak mulia Rasulullah SAW. Karena pemuda yang unggul bukan pemuda yang gaul, tetapi pemuda yang unggul adalah pemuda yang meneladani akhlak Rasulullah SAW. Mari kita berselawat bersama-sama. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya man lahu jahu indallah, li dzambi yastaghfirullah, wallahul muwaffiq bi aqwamit thoriq, unzur ma qala wa la tanzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.